Selamat datang kembali. Kita lanjutkan pembahasan mengenai model von Thunen. Model von Thunen yang dijelaskan pada segmen sebelumnya menjelaskan pola penggunaan lahan pertanian yang dapat diindikasikan dengan persaingan dan penggunaan lahan oleh komoditas pertanian berbeda. Model von Thunen ini kemudian dikembangkan untuk menjelaskan penggunaan lahan pada sektor-sektor ekonomi lainnya. Pengembangan model von Thunen ini disebut sebagai model Bidran. Pertama, kita bahas Bidran untuk sektor manufaktur. Bilangan survei atau bidran yang mampu dibayarkan oleh sektor di perkotaan akan tergantung pada aspek aksesibilitas. Seperti prinsip leftover, PTP merupakan selisih dari total revenue dengan pengeluaran non-land cost. Bidran per hektar tentunya dihitung dari WTP per ukuran lahannya. Untuk sektor manufaktur, bidran dapat digambarkan dengan gradien negatif atau slope negatif. Ini menunjukkan ongkos transport naik ketika menjauhi highway, sehingga bidran lahan turun dan mendorong zero profit di semua tempat. Berbeda dengan sektor perkantoran, di mana jarak biasanya dihitung dengan Manhattan Distance karena kompleks di perkantoran berbentuk block grid, sehingga jarak dihitung seperti berikut. Misalnya, jarak D, perusahaan D, ke perusahaan-perusahaan yang berada di sebelah baratnya adalah 1 ke C, 2 ke B, dan 3 ke A, maka total ke arah barat adalah dia 6. Sedangkan ke arah timur, 1 ke E, 2 ke F, dan 3 ke G, atau sama dengan 6. Jadi total adalah 12. Untuk dia bisa berinteraksi dengan fellow firms-nya pada blok tersebut. Nah, untuk firm lainnya, EFG dapat dihitung dengan cara yang sama. Dari hitungan tadi, kita bisa ilustrasikan kurva Bidran untuk sektor pengantaran ini juga berupa garis dengan slope negatif, tetapi tidak linier, sedikit cekung. Ini menunjukkan dengan semakin menjauh dari pusat, ongkos untuk pertukar informasi semakin naik sedikit signifikan. Jadi kurva cekung ini karena ongkos transport yang naik dengan rate yang meningkat setiap berpindah. Ini berlaku jika perkantoran tanpa adanya substitusi faktor atau lain lantai bangunan hanya pendek-pendek. Akan lain jika ada substitusi faktor. Seringkali dalam perkantoran kita temui tinggi menjulang, ada yang pendek, karena memang ada perbedaan dalam lahan, ada yang terbatas, ada yang masih ada, sehingga untuk lahan yang terbatas tadi, aktivitas ekonomi harus diakomodasi secara vertikal atau dengan jumlah lantai yang banyak. Hubungan ini ditunjukkan pada grafik isokuan berikut, di mana yang T ini yang tingginya paling tinggi, menengah, yang M dan S yang rendah. Akan ada substitusi faktor di mana kantor pada lahan sempit, tapi bangunnya tinggi di pusat perkantoran, memerlukan capital cost untuk lift, misalnya untuk membersihkan jendela, lantai, dan lain-lain. Sementara kalau dibandingkan lihat luas jalan yang lebih besar gitu ya, itu pada bangunan rendah, capital cost-nya juga lebih rendah. Jika kita bandingkan kurva Bidran dengan dan tanpa substitusi faktor, maka bisa kita lihat sebagai berikut. Kurva Bidran tanpa substitusi faktor itu lebih cekung, sedangkan yang dengan substitusi faktor itu lebih cembung. Kurva Bidran dengan substitusi berada di atas atau lebih atas dibandingkan dengan yang kurva yang tanpa substitusi faktor. Ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jarak dari kota, penurunan Bidran lebih signifikan dibandingkan dengan yang tanpa substitusi. Ini yang kemudian membedakan Bidran di perkotaan besar dan kecil. Jadi, semakin dekat ke pusat kota, kenaikan untuk sewa kantor tersebut menjadi semakin mahal walaupun luasnya lebih sempit. Demikian dapat kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih.